Hari ini kita memperingati Festival Tungzhe dalam bahasa Mandarin yang juga dalam dialek Hokkien disebut Tangzhe atau perayaan Winter Solstice yang biasanya jatuh pada tanggal 21 atau 22 Desember dalam kalender Masehi. Di Indonesia, Festival Tungzhe dikenal dengan Hari Wedang Ronde yang merupakan tradisi masyarakat Tionghoa untuk menyambut titik balik matahari musim dingin. Beberapa kegiatan dilakukan saat festival ini, di antaranya sembahyang leluhur, kumpul keluarga, menyantap kuliner khas yaitu ronde atau disebut juga tangguan. Secara harafiah sendiri, ronde berasal dari bahasa Belanda yaitu ron yang berarti bulan. Jadi bisa dikatakan bahwa makanan ronde ini adalah akulturasi dari tiga bangsa, yaitu makanan ronde itu sendiri yang berasal dari Tiongkok yang disebut juga tangguan, dan kata ronde dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Belanda yaitu ron, serta wedang jahe tentunya yang rasa khas Indonesia sekali. Ini adalah salah satu budaya Tionghoa yang diambil menjadi bagian dan budaya Indonesia. Festival ini dirayakan sebagai tradisi untuk menyambut titik balik matahari musim dingin atau Winter Solstice. Maka itu adalah hari dengan siang yang terpendek dan malam yang terpanjang di belahan bumi utara. Awal mula orang Tiongkok menemukan Winter Solstice sekitar 2.500 tahun yang lalu. Sang penemu bernama Shou Feng. Shou Feng menggunakan jam matahari untuk mengamati bayangan yang ada di permukaan bumi. Seperti kita ketahui bahwa bumi ini mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips, bukan bulat sempurna. Jadi pada titik terjauh inilah terjadi apa yang disebut Winter Solstice. Maka Shou Feng menyimpulkan bahwa setelah Winter Solstice ini, siang hari akan semakin panjang. Perayaan ini awalnya berdasar dari filosofi Yin Yang, keseimbangan dan harmoni dalam alam semesta. Orang Tiongkok percaya bahwa Winter Solstice adalah hari yang baik, yang menggambarkan bahwa ketidakbahagiaan atau segala sesuatu yang tidak baik telah berlalu dan kehidupan baru dimulai. Setelah hari perayaan Tongzhi, siang hari akan berlangsung menjadi semakin lebih panjang, sehingga energi positif juga dipercaya mulai mengalir masuk. Festival ini adalah perayaan paling terakhir yang ada dalam penanggalan Imlek. Festival Tongzhi sendiri sudah dimulai pada masa dinasti Han atau 206 sebelum Masehi. Kala itu, masyarakat memperingati awal musim dingin sebagai festival musim dingin dengan berbagai perayaan yang meriah. Seluruh instansi pemerintahan diharuskan untuk libur. Gerbang perbatasan pun ditutup, serta aktivitas perdagangan dihentikan. Tujuannya agar masyarakat turut merayakan festival dan melakukan silaturahmi dengan sesama. Pada masa dinasti Tang dan dinasti Song, festival Tongzhi diperingati dengan berdoa kepada Tuhan dan melakukan ritual sembahyang kepada leluhur yang telah meninggal dunia. Festival Tongzhi memiliki makanan khas. Di Tiongkok sendiri, ada setidaknya 6 makanan khas dalam perayaan Festival Tongzhi, yaitu dumpling, tangguan atau ronde, pangsit, sup daging kambing, egg product
atau bubur dengan bahan seperti cucupe dan ubi, serta daegon. Setiap tempat memiliki makanan khasnya masing-masing. Sebagai contoh, orang Hangzhou makan kue beras ketan, dan rata-rata orang di Tiongkok Selatan makan tangjuan atau ronde. Di Indonesia sendiri, makanan khas dalam perayaan Festival Tongzhe adalah ronde, atau disebut juga tangjuan. Ronde terbuat dari tepung ketan dan bertekstur lembek, melambangkan kekerabatan dan mempererat tali kekeluargaan. Ronde memiliki dua versi, yaitu ronde tanpa isi dan ronde dengan isi seperti kacang cincang, kacang hitam, dan wijen. Ronde yang sudah matang disajikan dalam kuah jahe dan gula. Sedangkan di Tiongkok, ronde disajikan dalam kuah manis atau kuah kaldu daging. Ronde biasanya dibuat dalam berbagai warna, dan setiap warna memiliki filosofinya masing-masing. Warna merah misalnya melambangkan keberanian. Warna hijau melambangkan karunia. Warna putih artinya hati yang bersih. Dan air jahe melambangkan kehangatan. Dan rasa manis menjadi simbol keberkahan. Bayangkan jika wedang ronde itu sendiri dibuat dari tepung ketan yang diolah dengan cara diulen, dibanting, dipukul berkali-kali dengan sangat sabar dan telaten. Kemudian direbus dengan air mendidih yang panas hingga lunak. Lalu setelah lunak, baru dicampur dengan wedang jahe yang pedas. Dan akhirnya menghangatkan tubuh kita jika dimakan. Seperti halnya wedang ronde, seringkali hidup kita juga harus melewati pukulan-pukulan dan bandingan-bandingan cobaan hidup yang berat, ditambah dengan tempaan panasnya persaingan. Maka jika kita dapat melalui segala sesuatu tersebut dengan sabar dan telaten, hidup kita juga akan menjadi hangat dan menyegarkan dalam waktu yang panjang, seperti wedang ronde. Selamat merayakan Festival Tongzhe.